Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat sore teman-teman Dr. Unair TV. Kembali lagi dalam acara Dr. Unair TV edisi Dokter Berkisah. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Dr. Unair TV merupakan platform kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo yang akan menyajikan informasi-informasi menarik di setiap minggunya. Nah, untuk itu jangan lupa terus ikuti akun channel YouTube Dr. Unair TV dan juga Instagram kami di @drunair_tv dan juga @fk_unair. Perkenalkan, saya Anjani Citraningrum sebagai moderator pada kegiatan sore hari ini. Sore ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik nih teman-teman. Kita akan membahas mengenai Samba, yaitu Bersama Remaja Tuban Membangun Bangsa, Bakti Institusi untuk Negeri, sinergitas peran institusi pendidikan dan alumni dalam edukasi kesehatan reproduksi remaja melalui games interaktif. Wah, sangat menarik ya teman-teman topik yang akan dibawakan pada sore hari ini. Tentunya, di sini saya tidak sendirian teman-teman. Berikut saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sangat inspiratif sore hari ini, yakni Dr. Budi Prasetyo, Dokter Subspesialis Obgyn, Konsultan Subspesialis Obgyn SOS sebagai Ketua Pelaksana Program Pengmas Samba, Dokter. Baik, kita langsung saja sapa beliau yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Selamat sore, Dokter. Selamat Bagaimana sore. kabarnya hari ini, Dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah sehat selalu ya, Dok ya. Ya. Sebelumnya terima kasih Dokter sudah menyempatkan waktu Dokter untuk hadir pada acara sore hari ini. Baik. Baik, memasuki acara selanjutnya nih teman-teman. Mungkin langsung saja kita akan membahas terkait program Pengmas Samba yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Seperti yang kita ketahui teman-teman, pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu dari 3 pilar Tridharma perguruan tinggi yang harus dilakukan oleh seorang sivitas akademika. Nah, hal ini pula yang baru saja dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga nih teman-teman. Tepatnya tadi kegiatan Pengmas Samba. Nah, melalui tim yang terdiri dari dosen dan juga alumni FK Unair, Pengmas Samba ini berfokus pada kesehatan reproduksi remaja. Baik, lebih lengkapnya lagi mari kita langsung tanyakan kepada narasumber. Baik, Dok, saya izin bertanya nggih. Untuk program Pengmas Samba ini, apa yang dimaksud dengan program Pengmas Samba ini, nggih, Dok? Apakah bisa dijelaskan dengan lebih lanjut? Terima kasih Anjani. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi, Pengmas ini bermula oleh karena adanya keprihatinan dan ada data juga tentang masalah kehamilan tidak diinginkan dan pernikahan dini serta dampaknya. Kemudian bersama dengan alumni, jadi ada alumni dari pendidikan dokter, Dr. Masrur, Dr. Faika, kemudian alumni dari pendidikan bidan, ada dosen bidan ya Bu Tia, kemudian Bu Bu Yanti, kemudian ada Bu Bidan Iza, Fabela dan Zalfa, kemudian ada mahasiswa juga Nanda. Nah, kita berkeinginan untuk memberikan peningkatan kewaspadaan atau awareness ya kepada remaja-remaja tentang masalah perilaku beresiko kesehatan reproduksi, karena salah satu penyebab pernikahan dini adalah kehamilan tidak diinginkan pada usia remaja. Kenapa ini harus kita sosialisasikan? Karena tidak memungkiri di era zaman sekarang mudah sekali mengakses informasi-informasi yang ada di dunia maya ataupun di internet, sehingga kita harus memberikan pendidikan yang harapan kami bisa meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran para remaja tentang masalah kesehatan reproduksi, itu intinya. Dan kenapa di Tuban? Oleh karena kita juga tahu bahwa peningkatan angka pernikahan dini itu walaupun di Jawa Timur angkanya sudah turun, tapi kita masih terus berupaya berikhtiar untuk lebih menurunkan
kejadian kehamilan tidak diinginkan dan karena dampaknya juga merugikan. Mungkin demikian Anjani ya. Baik, terima kasih dokter, sangat-sangat insightful ya teman-teman. Izin mengulang dokter, berarti tadi salah satu latar belakangnya mengapa mengambil tema reproduksi ini adalah karena banyaknya peningkatan kasus kehamilan dini gitu ya nggih dok. Dan juga Pengmas Samba ini bertujuan untuk mengedukasi khususnya masyarakat daerah Tuban terkait bahaya dan juga apa saja konsekuensi terkait pernikahan dini tersebut. Sangat-sangat inspiratif dokter. Baik, saya izin bertanya tadi terkait lokasi berarti di Tuban, Ging Dok. Iya. Untuk pelaksanaannya itu program Pengmas Samba ini sekiranya dilaksanakan pada tanggal berapa ya Dok? Apakah hanya sekali atau tentatif atau berkelanjutan gitu dokter? Baik, jadi justru ini yang kita tonjolkan. Kita membuat suatu modul ya. Jadi modulnya Samba ini ada kitnya ya. Jadi apa namanya yang sudah terpampang di sini. Jadi memang kita laksanakan pertama kali tanggal 19 Juni yaitu yang kita launching apa namanya kegiatan ini, dan harapan kita memang kita mengajak remaja diri 20 sekolah ya, 26 sekolah di Tuban, kemudian dihadiri 120 remaja. Harapannya nanti setiap wakil dari sekolah ini bisa menjadi kader-kader Samba ini ya. Jadi bagaimana menjadi peer educator agar membuat suatu perubahan di komunitasnya. Harapan seperti itu, perubahan yang positif intinya. Karena kita tahu bahwa remaja ini masa transisi di mana perubahan emosi, fisik dan sebagainya. Oleh karena itu kita perlu membutuh kader-kader yang bagaimana bisa mengedukasi teman sebayanya. Dan itulah kita perkenalkan modul Samba ini. Nah, setelah kemarin kita adakan sosialisasi tanggal 19 Juni waktu itu di Pendopo Kabupaten Tuban, dan alhamdulillah dihadiri dan didampingi sampai akhir oleh Dinas Kesehatan Tuban maupun Ikatan Dokter Indonesia ID Tuban yang merupakan partner kita di daerah tersebut. Sehingga harapannya setelah selesai kegiatan yang kemarin ini berkelanjutan karena kita sudah membuat suatu kader-kader sekolah yang oleh remaja didampingi oleh guru-guru UKS atau BP mereka, dan harapannya ini masih berjalan. Itu harapan kita. Amin, Justru amin. itu yang akan kita evaluasi nanti, mungkin bila ada kesempatan nanti kita evaluasi bagaimana keterlanjutan dari program ini. Harapan kita berlanjut. Baik, semoga program ini bisa berlanjut dan memberikan kebermanfaatan bagi kita semua ya teman-teman. Baik dokter, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya tadi. Ya. Sekiranya tadi kegiatan pertama itu dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024 Ya. nggih dok. Nah itu bagaimana respon dan juga antusiasme dari masyarakat Tuban itu sendiri terkait program Pengmas Samba ini nggih dok? Baik, jadi alhamdulillah kalau kami lihat dari yang hadir ada sekitar 120 remaja dari 26 sekolah ya di Tuban. Ya kita harapkan ini memang menurut kami alhamdulillah baik. Apalagi memang ada dukungan dari Dinas Kesehatan, kemudian dari Ikatan Dokter setempat, jadi wakili. Bahkan mereka juga menjadi bagian dari program sosialisasi ini. Dan yang kita tonjolkan dari modul ini, kita tidak hanya satu arah ya, jadi dari pembicara ke narasumber ke para remaja ini, tapi juga kita membuat suatu games interaktif. Oleh karena itu tim dari Samba ini juga mewakili generasi remaja yang alumni yang baru fresh graduate ya. Jadi harapan kita bisa membuat suatu games yang interaktif yang bisa meningkatkan capaian ya harapannya capaian pengetahuannya juga lebih mendalam ya. Jadi karena interaktif, harapan kami tidak membosankan. Dan alhamdulillah sampai akhir masih bertahan ya. Jadi kegiatan ini mulai jam 8 pagi sampai berakhir sampai jam 1 siang. Jadi alhamdulillah masih utuh anggotanya. Sangat menarik ya teman-teman. Tadi Dr. Budi sempat meng-highlight games interaktif nih teman-teman. Nah,
terkait games interaktif itu sendiri, dokter, apakah itu merupakan sebuah inovasi yang diberikan oleh tim dalam kegiatan Pengmas Samba ini, dokter? Nah, terkait hal tersebut, apakah bisa dokter jelaskan lebih lanjut games-gamesnya itu sekiranya ada apa saja nih ya teman-teman? Karena kita sepertinya sangat-sangat tertarik dengan gamesnya ini, dokter. Baik, jadi gamesnya itu memang bisa di modul itu. Jadi ini modulnya itu sebenarnya di buku kit ini ada modul, ada bukunya, ada petunjuknya. Itu mulai dari apa itu kesehatan reproduksi, jadi kenali diri sendiri ya dari remaja putri maupun putra. Kemudian juga beberapa tanda-tanda gejala penyakit menular seksual, kemudian bagaimana mitos dan fakta. Jadi kita kadang-kadang kita harus memberikan pengertian, misalnya masa sih hubungan seks pertama satu kali bisa menyebabkan kehamilan, dan ini mitos atau fakta dan sebagainya, kita sudah ada di sini. Yang terakhir ya juga ada gamesnya. Jadi gamesnya itu sebenarnya kita adopt aja dari teman-teman tim itu, misalnya games warna ini, permainan warna ini bisa kita bagi 2 kelompok, kemudian di setiap ada pertanyaan-pertanyaan masalah reproduksi, intinya seperti itu. Termasuk juga games seperti ini, manja, mikir aktif nanya remaja ini juga, kemudian juga games Simba, sehat, informatif, main bersama remaja. Jadi memang games-gamesnya ini kita adopt dari yang ada, tapi kita sesuaikan dengan topik remaja. Jadi pertanyaannya seputar kesehatan produksi remaja. Itu harapannya kita lebih meningkatkan pengertian remaja terhadap masalah kesehatan produksinya itu. Wah, sangat menarik ya teman-teman. Jadi edukasinya itu dikemas dalam bentuk games interaktif. Nah, ini justru yang akan membuat pesertanya tuh semakin tertarik ya, dokter. Ya. Tadi saya juga sempat baca-baca mengenai modul ini. Untuk modul ini khusus untuk masyarakat Tuban saja ya, Dok ya? Enggak. Memang kita ini harapannya setelah ini kita bisa lebih menyebarluaskan lah game ini. Di setiap kabupaten kota harapan kita, mungkin nanti next step malah kita akan bagaimana merencanakan sosialisasi pada mahasiswa baru dari Universitas Erlangga sendiri. Masih kita upayakan sebenarnya seperti itu. Amin, betul. Dan nanti mungkin juga di universitas yang lain yang berkenan, harapannya seperti itu. Jadi bisa diakses. Sekarang ini mudah dilaksanakan, karena selama ini apa yang menjadi isu-isu yang sensitif, kadang-kadang kita harus mengerti isu yang sensitif itu yang seperti apa, yang masyarakat kita ini menganggap suatu misalnya tabu dan sebagainya. Tapi ternyata kalau kita berdiskusi dengan remaja, mungkin remaja memang sudah mengetahuinya kadang-kadang, walaupun kita menurut generasi orang tua seperti saya umur 40 ini mungkin isu sensitif, tapi mereka kadang-kadang loh ini sudah mengetahui. Justru itu yang kita harus arahkan supaya dampak positif, bukan yang negatif. Ini seperti itu. Betul. Ya. Betul, wah kita tunggu ya teman-teman, karena tadi saya juga sempat baca-baca modulnya. Modul ini sangat-sangat bermanfaat informasinya untuk terutama remaja-remaja dan juga teman-teman di luar sana. Oke, baik dokter, sangat-sangat inspiratif dokter. Selanjutnya saya juga ingin bertanya nih dok, terkait program Pengmas Samba ini, siapa sajakah sekiranya yang terlibat dan juga sasaran pihak mana saja yang terlibat dalam proses Pengmas Samba ini, dok? Baik, jadi memang timnya kita ada dosen, ada alumni, ada mahasiswa. Memang harapan kita dari dosen ini dengan berkongsi dengan alumni yang fresh graduate, harapannya memang yaitu tadi membuat suatu games yang interaktif yang masih bisa menyasar remaja ini, karena kita tahu bahwa remaja juga ada kekasan untuk games-gamesnya. Kemudian yang kedua, sasarannya memang remaja itu SMA memang kita batasi SMA dulu, kemudian guru-guru BP UKS, jadi kader UKS, kemudian gurunya, kemudian juga kita sebenarnya sebelumnya kita sudah diskusi dengan Dinas Kesehatan dulu tentang modul ini, apakah sudah disetujui, berkenan atau enggak. Dan itu yang kita diskusi terus untuk menyesuaikan materi, dan alhamdulillah di akhir sudah di ACC sehingga kita baru bisa
sosialisasikan. Dia seperti itu. Yang dia terlibat tadi sudah saya sebut, ada dari dosen seperti saya, ada dari dosen bidan, dari 2 orang, kemudian ada dari alumni yang fresh graduate. Ya. Wah, baik, sangat-sangat menarik ya teman-teman. Di sini terdapat kolaboratif ya, baik-baik. Dokter izin bertanya juga dokter, terkait program Pengmas Samba ini sebelumnya kan sudah terlaksana kemarin ya dok ya. Iya. Sekiranya sebelum itu apakah ada kendala-kendala dokter dari pelaksanaan Pengmas Samba tersebut? Baik, kalau sejauh yang saya tangkap, alhamdulillah dari Dinas Kesehatan juga appreciate, oleh karena mereka juga sedang melakukan kegiatan yang hampir mirip dan memang bisa ya ditambah dampaknya, effortnya dengan program ini, sehingga mereka appreciate. Dan mengapa yang kedua, oleh karena memang angka kejadian pernikahan dini juga meningkat di sana. Nah itulah oleh karena itu kita juga terjun ke daerah tersebut. Baik dokter, terima kasih. Semoga dengan adanya program Pengmas Samba ini masyarakat lebih aware terkait pernikahan dini tentunya ya teman-teman. Baik, mungkin setelah ini kemarin kan sudah dilaksanakan Pengmas Samba nih dok. Ya. Di sini kita akan tampilkan beberapa dokumentasi terkait foto-foto di pelaksanaan Pengmas Samba di daerah Tuban. Nah, mungkin bisa sambil dijelaskan, dokter? Baik, ini pertama kita melakukan sosialisasi dulu, dibuka oleh PLA Kepala Dinas, kemudian baru kita sosialisasikan, diskusi, kemudian kita melakukan games interaktifnya itu tadi. Nah ini games warna. Jadi games warna. Siapa yang mencapai seberang duluan itu yang menang. Tapi kalau dengan menjawab pertanyaan masalah kesehatan reproduksi. Tapi bila jawabannya salah ya masih tidak boleh maju. Itu sangat seru. Yeah. Dan itu bisa dimainkan banyak orang. Jadi beberapa remaja yang satu tim kemudian melawan satu tim. Jadi pertanyaannya sekitar kesehatan reproduksi. Wah, sangat-sangat itu aja. Menarik ya dokter. Ya. Ini saya izin bertanya juga, apakah nanti akan open volunteer gini dok? Ya kita sangat terbuka untuk kader kader atau volunteer itu untuk memperbanyak cakupan program. Kita malah berterima kasih. Oleh karena itu kami memang akan mengusulkan ini juga dilaksanakan internal juga ke mahasiswa-mahasiswa baru kita. Baik, terima kasih. Kami tunggu nggih dokter. Baik, tadi sangat menarik ya teman-teman penampilan dokumentasinya terkait games-games interaktif yang membuat masyarakat di daerah Tuban sana tuh lebih menarik untuk mendengarkan materi-materi terkait edukasinya. Oke dokter, setelah dilaksanakannya Pengmas Samba kemarin, sekiranya apa kesan dan juga pesan yang disampaikan kepada sasaran program Pengmas Samba ini dokter? Baik, harapan kita sebenarnya nanti remaja itu aware, kenal tentang masalah perilaku beresiko kesehatan reproduksi yang bila yang dilaksanakan akan berdampak negatif ya. Salah satunya ya kehamilan tidak diinginkan, penularan penyakit menular seksual dan yang lain-lain. Dan mungkin yang harus kita cermati untuk dampak yang lebih lanjut. Biasanya kalau kehamilan tidak diinginkan pada remaja, kemungkinan bayinya juga bayi yang kecil atau stunting. Di mana nanti dampak buruk stunting juga tumbuh kembangnya terhambat. Kemudian juga akan kalau dewasa juga biasanya melahirkan bayi yang stunting lagi. Jadi lingkaran-lingkaran ini yang harus diputus. Nah, kita akan sebenarnya dengan program ini harapannya kita bergerak lebih ke hulu lagi. Jadi bagaimana pada saat remaja sudah aware tentang masalah perilaku beresiko dan kita harapkan bisa menghindari, kemudian bisa mengalihkan ke kegiatan yang positif. Jadi masa transisi ini yang perlu dijalani dengan bimbingan. Kemudian kita juga sudah sarankan bagaimana bila ada permasalahan, pertama kali orang tua pasti. Dan di sini juga kita sudah sarankan orang tua adalah tempat yang pertama kali bisa diajak diskusi. Yang kedua adalah guru. Yang ketiga tenaga kesehatan. Jadi
jangan malu, misalnya perlu konsultasi ke dinas kesehatan, ada di puskesmas ada poli kesehatan reproduksi remaja, jadi sampai khusus itu ruangannya, jadi itu bisa dimanfaatkan, maksimalkan sampai ke rumah sakit maupun ke dokter spesialis atau dokter praktek swasta, dokter umum juga bisa. Baik. Ye. Baik, terima kasih dokter. Nah, izin bertanya lagi nih, nggih dok. Karena untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini sendiri kan sudah banyak yang terjun di ranah penelitian ya, nggih dok. Ya. Sekiranya dari pendapat dokter sendiri nih, adakah pendapat dokter terkait Pengmas dan juga penelitian untuk mahasiswa-mahasiswa tentunya yang masih merasa bahwa Pengmas ini wah masih kalah keren nih dengan penelitian. Nah, sekiranya bagaimana menurut dokter? Dan penelitian memang kita lakukan juga. Jadi kita juga akan melihat dampak dari Pengmas ini. Jadi bagaimana kemarin pre dan post sudah kita laksanakan, spre kegiatan dan post kegiatan. Mungkin nanti ke depannya kita lihat 6 bulan ke depan bagaimana dampaknya. Apakah sudah mulai ada peningkatan pengetahuan di masyarakat, di sekolah-sekolah remaja, di sekolah-sekolah yang sudah kita intervensi ya. Jadi ada 26 sekolah dan itu bisa saja dimanfaatkan juga oleh penelitian. Monggo, kita sangat terbuka. Nah, beberapa penelitian tentang masalah kesehatan reproduksi remaja memang kadang-kadang tidak menyasar isu-isu yang sensitif. Itu ini yang harus kita bahas. Itu yang mungkin akan kita lakukan penelitian juga tentang masalah isu sensitif ini. Baik. Ya. Ya, terima kasih banyak dokter. Semoga bisa terlaksana nggih. Ya, Nah, amin. lanjut ini dokter. Terkait keberlanjutan program Pengmas Samba ini, tadi kan dokter sudah menjelaskan ya, Dok, terkait harapannya kepada Dinkes Tuban dan lain-lain. Dan tadi saya sempat mendengar menarik nih, dokter. Harapan dokter untuk mahasiswa baru terkait program Pengmas Samba yang mengusung tema kesehatan reproduksi gini dokter. Sekiranya apa harapan dokter untuk mahasiswa baru dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang berkesinambungan dengan Pengmas Samba ini gitu, dok? Baik, jadi sebenarnya modul ini bisa diterapkan di mana saja di remaja ya, baik remaja SMA maupun mahasiswa. Karena ya kita mungkin walaupun sudah mahasiswa, mungkin masih ada yang masih belum paham apa itu perilaku beresiko kesehatan reproduksi. Dan itu yang perlu tetap kita sosialisasikan. Mungkin ini salah satu cara ya, mungkin ada juga cara yang lain. Monggo aja, harapannya dengan berbagai macam cara, upaya, nah kita akan mendapatkan outcome atau output yang lebih baik ya, intinya seperti itu. Jadi remaja lebih aware masalah perilaku yang beresiko itu seperti apa. Amin. Dan bagaimana cara berkonsultasi, jadi kemana harus bertanya itu sudah paham. Jadi kadang-kadang tidak tahu harus konsultasi ke siapa, bertanya kemana dan sebagainya. Betul. Ya. Baik dokter, terima kasih banyak. Nah mungkin ini terakhir ya dokter ya. Sekiranya adakah pesan yang ingin dokter sampaikan nih dokter kepada remaja-remaja di luar sana, sahabat dokter Unair TV yang sedang menonton untuk menutup sesi talk show kita hari ini dokter? Baik, jadi untuk para remaja kami harapkan memang lebih meningkatkan pengetahuan tentang masalah perilaku beresikonya, tentang masalah kesehatan reproduksi. Dengan mengetahui lebih dini, mengenali tubuh sendiri, kemudian bagaimana perilaku beresiko, harapannya bisa yaitu kegiatannya lebih positif dan bisa mengatakan menghindari dan tahu kemana harus bertanya atau malah mohon maaf mungkin berobat, kemana kita harus menuju, mulai dari orang tua, guru, tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, itu bisa dilakukan oleh para remaja. Jadi tidak sendiri, Anda tidak sendiri. Bahkan sudah ada banyak hotline tentang masalah ini yang bisa diakses dengan mudah. Jadi kemarin pun kita juga membuat suatu media sosial, Instagram tentang masalah Samba ini, dan kita harapkan kita upload tentang masalah kesehatan reproduksi yang sesuai apa itu untuk para remaja. Jadi yang pertama itu aja. Jadi harapannya
sadar, meningkatkan awareness masalah perilaku beresiko dalam kesehatan reproduksi. Wah, baik. Sangat-sangat inspiratif ya teman-teman. Nah, tadi juga sempat di-highlight untuk Instagram Peng Mas Samba ini sendiri nggih, Dok. Ya. Mungkin teman-teman bisa memfollow Instagram, nanti di sana tentu akan disampaikan edukasi-edukasi ya, Dokter, terkait kesehatan reproduksi. Bisa di-follow Instagramnya teman-teman, apa, Dokter? Sang Samba. Peng Mas Samba, silakan dicari. Baik, mungkin saya sedikit mengulang dari pembicaraan saya dengan Dokter Budi hari ini. Jadi tadi tuh membicarakan kesehatan reproduksi ini masih dianggap tabu ya dokter ya, karena mengingat kesehatan reproduksi ini berkaitan erat dengan seksualitas. Nah maka dari itu menyikapi hal tersebut, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini mengambil langkah inovatif. Nah para dosen hingga alumni FK Unair sendiri itu terjun langsung untuk mengenalkan gacha ini sendiri ya dokter. Saya sangat tertarik dengan gacha ini tadi. Harapannya semoga gacha ini bisa disebarluaskan ke seluruh Indonesia ya dokter ya, tidak hanya di Tuban saja. Karena tadi saya sempat baca-baca, isinya sangat-sangat informatif dan juga bisa menambah pengetahuan bagi kita. Baik, nah modul ini juga muatannya adalah pengetahuan terkait pentingnya kesehatan reproduksi untuk remaja. Nah, modul ini juga nanti disisipi oleh games yang menarik hingga mitos dan fakta juga ada ya dokter ya, seperti tadi dokumentasi yang sudah ditampilkan. Baik dokter, mungkin ini mengutip dari website Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga sendiri. Saya baca bahwa Dokter Budi menyampaikan bahwa jaga kesehatan reproduksi sebagai bentuk cinta pada diri sendiri dan pastikan kalian mendapatkan informasi serta layanan kesehatan yang tepat. Baik. Terima kasih banyak dokter Sama-sama, sudah Jenny. menyempatkan waktunya untuk hadir dan juga berbincang-bincang sore hari ini. Informasi yang disampaikan sangatlah inspiratif. Baik, teman-teman, semoga diskusi pada sore hari ini bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Jangan lupa tadi pesan-pesan dari Dokter Budi yang disampaikan juga di take home dan juga bisa diambil positifnya. Baik, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan juga ikuti Dokter Unair TV. Terima kasih dan sampai jumpa.